Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada yang sudah menyalurkan haknya hari ini? Coba. Ada? Ya. Hari ini istimewa. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini beserta juga dengan warga negara Indonesia yang lain, hari ini kita diberi kesempatan untuk memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Amin Bapak Ibu. Dan malam hari ini adalah malam yang tepat menurut saya. Kita akan minta Tuhan campur tangan, memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa kita. Kita akan minta Tuhan untuk campur tangan. Siapapun nanti yang jadi pemenangnya, biarlah Tuhan berikan seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang mau menyejahterakan rakyatnya, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena tidak ada pemimpin atau tidak ada pemerintahan yang tidak daripada Tuhan. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu pada malam hari ini kita minta Allah kita yang berdaulat, kita minta Allah kita yang luar biasa yaitu Yesus Kristus Tuhan untuk ikut campur dalam pemilihan pemilu. Ini lagi hot-hotnya sekarang, lagi panas-panasnya di luar. Karena ini sedang masanya suara itu dihitung. Tapi kita di sini bukan suatu kebetulan, Roh Kudus pimpin Bapak Ibu Saudara untuk melangkah ke tempat ini, kita berdoa. Siapapun nanti yang jadi pemenang, itulah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di negara ini, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, kita berpartisipasi, kita juga berdoa. Memohon Tuhan yang bekerja bagi bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia ke depan makin maju, supaya bangsa Indonesia ke depan makin sejahtera, supaya bangsa Indonesia ke depan makin berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih untuk boleh hadir di tempat ini. Mungkin sebenarnya hari ini termasuk hari libur, tapi luar biasa Bapak Ibu, Tuhan bawa ke tempat ini untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus sungguh kami mengucap syukur. Kalau hari ini Kau berikan kami cuaca yang baik Tuhan. Dan pagi tadi atau siang tadi Tuhan, Kau izinkan kami Tuhan untuk boleh berpartisipasi memilih pemimpin negara kami, memilih perwakilan kami yang akan duduk di Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu yang ada di pusat, daerah maupun yang ada di kota kami tercinta. Kami percaya firman-Mu berkata tidak ada pemerintahan yang bukan dari Allah. Oleh karena itu malam hari ini kami mau bersama-sama bersatu hati berdoa. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan atas pesta demokrasi yang terjadi atas bangsa kami hari ini. Tuhan, siapapun yang Engkau pilih kami percaya bahwa Tuhan berdaulat atasnya. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kuasa untuk membawa kemajuan bagi bangsa kami, untuk membawa kemakmuran bagi bangsa kami, untuk membawa bangsa kami semakin hari semakin naik, semakin hari semakin luar biasa, menjadi kepala di antara bangsa-bangsa di dunia ini dan bukan menjadi ekor. Dan kami percaya siapapun yang Tuhan tentukan untuk menjadi pemimpin bangsa kami 5 tahun ke depan, Tuhan kiranya Engkau menyertai siapapun dia Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini berseru bersatu hati. Kami akan selalu mendukung pemerintahan kami di mana Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah malam pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus berkenan menyucikan dan menguduskan tempat ibadah kami ini. Roh Kudus berkenan menyucikan dan menguduskan setiap hati dan pikiran kami, mengurapi setiap hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Ada sukacita malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Sukacita Surga. Seperti sukacita kita pada malam hari ini. Yang sudah menyelesaikan tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Memilih pemimpin kita ke depan. Mari Bapak Ibu kita bersukacita bersama. Kita bertepuk tangan dengan hati yang penuh gembira. Di hadapan Tuhan kita. Kita terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa. Amin. Angkutan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pada semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga penuhiku. Haleluya. Kita pujikan bersama dari awal. Kita sama-sama terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai bergelora. Terima sukacita surga. Haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya. Mari bersorak bersama di hadapan-Nya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pada semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga penuhiku. Katakan semua, haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan pada semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Saya rindu jemaat pujikan lagu ini dari awal. Jemaat Tuhan, penuh sukacita katakan di hadapan Tuhan. Kita terima sukacita. Terima. Amin. Kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari kita terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan pada semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya Tuhan.
Saudara merasakan sukacita surga hadir di tempat ini? Amin. Kasih tos kanan kirimu. Sudah nyoblos ya tadi ya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, pada hari ini 14 Februari bangsa kita berhasil, bisa dikatakan berhasil untuk melaksanakan pesta demokrasi. Ada ucapan syukur dari kita Tuhan untuk boleh kita naikkan ke hadapan Tuhan. Betapa Tuhan itu ternyata baik dan Dia sangat-sangat mengasihi bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Atas semua yang Tuhan kerjakan bagi bangsa kita Indonesia. Kalau kita boleh ada, hingga saat ini bangsa ini boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapannya. Kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kepadamu Tuhan.
betapa Tuhan, betapa Dia Allah yang baik dan sangat baik, terlalu baik bahkan bagi hidup kita. Mari jemaat Tuhan, pujikan lagu ini dengan segenap hatimu. Katakan di hadapan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Segala yang terbaik Kau berikan bagi kami, dan tidak ada satu rancangan-Mu yang gagal bagi kami. Hanya Engkau Allah yang tahu apa yang kami perlu, apa yang kami butuh, apa yang kami perlukan Tuhan. Amin. Buat kasih setiap amin. Kami katakan ku kita siapkan hati menyembah. Amin. Yes Lord. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur
Biarlah masing-masing pribadi menyembah Tuhan. Masing-masing pribadi menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami bukanlah apa-apa, Tuhan. Segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami adalah baik adanya. Dan kami bersyukur, Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kami telah Kau tetapkan sejak daripada mulanya. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu hidup kami, Tuhan. Hidup kami adalah masa depan yang cerah. Hidup kami adalah hidup yang indah berjalan bersama dengan-Mu. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau Allah yang setia. Haleluya Yesus. Semua baik dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti sekali lagi. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetap, amin. Dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Rencana indah Kau siapkan amin. masa depan Yang penuh harapan. semua baik dari-Mu Tuhan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan segala sesuatu terbaik bagi kami. Amin. Kau tetapkan Yes Lord. hidupku dalam tangan Hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Rencana-rencana terbaik Kau siapkan bagi kami. Amin. Yes Lord. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua Kau baik perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua
sesuatu yang terbaik Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu menopang kami, menggandeng tangan kami untuk selalu melekat kepadamu Tuhan. Ketika kami di dalam ketakutan sekalipun, Kau akan selalu ada bersama kami. Bahkan Kau berkata, nak, jangan takut. Jangan takut sebab aku menyertaimu. Engkau berikan aku ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk selalu menjadi Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Tuhan berkata, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti amin. di sepanjang hidupku. Ku tak menyerah, bukan setia melayani. Amin. Masih Itu janji kami di hadapan-Mu Tuhan. tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu katakan di hadapan-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, Namun tangan-Mu tak pernah lepaskan kami. namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Bahkan di saat kami dalam ketakutan, Kau tidak pernah tinggalkan. Ketakutan, Kau hadir di sisiku. Terima kasih Tuhan. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu,
Tuhan. setia Engkau Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu. sepanjang hidup. Ini janji kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau tetap setia menyembah-Mu. Kami mau tetap setia melayani Engkau. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Sekali lagi, tidak ada Tuhan seperti Yesus, Tuhan kita. seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang mulia, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Kami sungguh bersuka cita. Kami memiliki Tuhan yang dahsyat luar biasa seperti Engkau, Yesus. Kami nyatakan malam hari ini tidak ada Allah lain yang kami sembah dalam hidup kami selain Engkau, Yesus. Malam hari ini kami katakan hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang kami puja. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang kami sembah malam hari ini. Meskipun banyak hal kami gak mengerti dalam hidup ini. Meskipun di setiap proses hidup kami Tuhan, kami harus mengalami jalan-jalan yang berliku. Kami harus jatuh bangun. Mungkin kami mengalami kesesakan, mungkin kami mengalami hal yang tidak mengenakan, tapi kami tahu pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Pertolongan itu datangnya hanya dari Yesus yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku hanya daripada Tuhan, datang dari Bapa di surga. Yesus yang ku percaya. Haleluya. Yang mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat dan kupikirkan, itu Kau sediakan bagiku Tuhan. Yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan dari awal. Meskipun tak ku banyak hal dalam hidup ini kami mungkin gak ngerti Tuhan. Terlalu banyak yang terjadi, terlalu banyak yang harus kami alami.
bagiku. Terima kasih Tuhan. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagiku Semua mungkin bagimu. semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban Hidupku yang tak pernah dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan Terima kasih Tuhan. yang tak mungkin bagiku, semua mungkin Hanya Yesus yang sanggup lakukan itu. hanya Engkaulah jawaban hidupku. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan Bagiku. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin di dalam Engkau. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan itu yang terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah bagi hidup kami. Bapa, kami tahu kami tidak akan berhenti sampai di sini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan katakan amin. Mari sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku.
kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Kami telah memuji muliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami ya Allah Bapa. Ya Allah Bapa, setelah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hati kami selalu terbuka untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang selalu menuntun kami, yang membuat kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan jadikanlah kami semua Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita sudah diberkati oleh kesaksian oleh Bapak Hapo ya. Terima kasih atas saksiannya. Ya, luar biasa. Saya ikut senang ya. Tuhan punya rencana di balik dia harus masuk dalam sekolah kehidupan. Ya, akhirnya di dalam banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, banyak termenung ya. Dan benar-benar ya terjadi proses yang luar biasa dari orang tuanya, boleh hubungan orang tua dipulihkan, hubungan dengan keluarga, dengan istri anak dipulihkan, ya juga hal-hal yang lain. Ya, hari ini kita dukung doa supaya hambanya ini nanti dapat usaha yang terbaik ya, supaya bisa menghidupi istri dan anak-anaknya ya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini juga kedatangan dari Mas Aji. Ini teman lama ini, angkat tangan. Ya, selamat malam, Tuhan berkati. Ya, sekarang tinggal di mana? Jambangan. Oh iya, iya dekat Pak. Dilihat di peta di dekat. Ya, puji Tuhan. Selamat datang ya. Satu saat dukung kita ya. Seperti dulu. Ya, ini serba bisa ya. Suruh apa isok deh ya. Skora-kora ya isok ya. Ya, multi talenta ya. Bisa main barang ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita akan belajar bersama-sama ya. Yaitu tadi siang saya tertarik dengan apa yang diajarkan Rasul Paulus. Ya, yaitu banyak hal yang diajarkan Rasul Paulus ya, yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tapi saya hanya 3 ajaran Paulus yang jadi berkat dan harus kita kerjakan. Ya, kita baca 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27, silakan ditayangkan. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, dari sini Rasul Paulus memberikan ajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa selama hidupnya Rasul Paulus yaitu memberitakan Injil Kristus. Amin. Ya, yang pertama, mengajar kepada banyak orang untuk mereka percaya kepada Kristus. Ya. Benar, akhirnya dengan perjalanan waktu ya luar biasa, Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya melalui pelayanan Paulus ya banyak orang-orang percaya sama Yesus. Amin. Banyak orang-orang bertobat. Banyak orang-orang mau dibaptis, ya. Di situ juga di dalam perjalanan pelayanannya Tuhan sertai luar biasa. Ya. Dipakai Tuhan luar biasa untuk menyembuhkan orang. Ya. Sapu tangannya Paulus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan saya enggak bisa. Ya. Ya, pahing. Ya, suatu saat ada orang yang pilek pahing-pahing. Tak kasih ini. Ini seminggu enggak tak cuci ini ya. Ya. Tapi Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Ya, ini.
Dia mengerjakan amanah agung yaitu Kristus yang diajarkan di dalam Matius 28 ayat 19-20, yaitu pergilah ke seluruh penjuru dunia, beritakan Injil. Ya, ajarlah mereka seperti yang Yesus ajarkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia kerjakan. Lewat pelayan Paulus banyak orang percaya sama Yesus, bertobat, dibaptis. Ya, baik dia masuk penjara, di dalam penjara pun juga dia memenangkan jiwa. Di luar pun juga memenangkan jiwa. Itu yang harus kita kerjakan. Dimanapun berada, kalau ada kesempatan kita bicara masalah keselamatan, menginjil, kita lakukan. Amin. Ya, mungkin ada keadaan ada orang sakit, sudah Bu bisa kami doakan. Loh, langsung itu suatu kesempatan, ya. Mau tak doakan Bu? Mau kita doakan. Jangan lupa dalam nama Yesus yang ajarkan. Ya. Jadi ajaran yang pertama yaitu bahwa Paulus pergi memberitakan Injil. Dia melakukan apa yang pernah Yesus lakukan. Dia memberitakan Injil. Selanjutnya, ya, dari ayat ini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dari sini aku sendiri jangan ditolak. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, ini loh. Kalau kita banyak memberitakan Injil, tapi ternyata dalam kehidupan kita, hidup enggak berkenan pada Tuhan, dan pelayanan kita ditolak. Jangan sampai. Ya, ini Rasul Paulus sendiri ngomong kepada orang di Korintus, ya, bahwa kalau aku sendiri dikatakan seperti tadi memberitakan Injil, jangan sampai aku sendiri ditolak. Seperti ceritanya di dalam Matius 7 ayat 21-22, ya, jelas ya, di situ kan ada, ya. Matius pasal 7 ayat 21-22, coba dibaca biar tahu. 22-23. Matius pasal 7 ayat 22-23, Kak cepat. Ya. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Dipakai Tuhan luar biasa enggak? Dipakai ya? Tapi ternyata ayat 23, kita lihat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus, dia juga untuk dirinya sendiri. Jangan sampai aku memberitakan Injil, ya nanti aku tertolak. Makanya Rasul Paulus mengajarkan di atasnya. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Pada waktu itulah tadi, kembali ke tadi. Ya. Yang pertama, 1 Korintus 9:27. 1 Korintus 29 ayat 27 tadi. Sudah? Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini loh, yang dilakukan Rasul Paulus apa? Yaitu melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dengan cara apa? Melatih tubuhnya. Ayo kita lihat. Apa yang dilakukan Paulus supaya tidak ditolak Tuhan? Seperti ini tadi. Melatih tubuhku, ya. Apa yang dilakukan? 1 Timotius 4 ayat 7. Apa yang dilakukan Rasul Paulus supaya tidak tertolak? 2-3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ya, yang dilakukan Rasul Paulus yaitu latihlah dirimu beribadah.
sudah. Dia mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka mau beribadah. Ini loh. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8 bawahnya. Mengapa harus beribadah? Ya. 1 Samuel. Bukan. Bawahnya tadi. 1 Timotius 4 ayat 8. Satu tim. Ayo kita. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ya ini loh. Harus beribadah. Ya, tetap harus beribadah. Makanya setiap jemaat harus istilahnya bertumbuh tertanam di salah satu gereja di mana. Ya, seperti itu. Harus ada kandangnya. Supaya beribadah. Amin. Supaya benar-benar dapat bimbingan, tuntunan, mau bertumbuh, tertanam, berbuah. Amin. Ini supaya mengerti kebenaran. Ya, ibadah itu baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang karena ada mengandung janji-janji Tuhan. Amin. Ini ya. Selanjutnya ya. Ada yang ketiga, apa yang Paulus ajarkan? Yang ketiga, yang pertama tadi dia pergi ke memberitakan Injil. Yang kedua tadi apa? Yaitu apa yang dilakukan Paulus? Yaitu supaya mengingatkan kepada kita supaya dia tidak aku sendiri jangan ditolak. Jadi pelayanan kita jangan sampai ditolak Tuhan. Bagaimana caranya tadi? Tetap harus ibadah. Di dalam ibadah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mendapat firman Tuhan, dapat kesaksian. Ya, kita lakukan juga di rumah kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Ya, jangan meninggalkan Tuhan. Ya, tetap ya merendahkan diri kita. Mau ibadah. Tapi ini ada sebagian orang, kalau sudah dipakai Tuhan, mereka sudah menganggap orang lain itu sopo sih, di bawahnya. Iya. Dia merasa dipakai Tuhan, mereka enggak perlu ibadah, dia enggak perlu, dia pelayanan dan pelayanan tok. Waktunya banyak di luar. Bahkan sampai keluarganya sering ditinggalkan. Enggak pernah ada mesbah keluarga. Tidak pernah bersama keluarga untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga. 2 Korintus 5, 9 dan 10. 2 Korintus pasal 5, 9, 10. Ayo kita baca. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, ini mau baik ataupun jahat. Yang ketiga, Rasul Paulus tadi mengajar kepada kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Berkenan kepada Tuhan. Ya jelas. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepada Tuhan, kepadanya. Ini loh. Ya. Supaya kita juga hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Berkenan kepada manusia itu bisa menipu. Kadang-kadang orang menyembunyikan sesuatu. Tapi berkenan kepada Tuhan itu Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita.
hidup kita bagaimana, itu Tuhan tahu. Kalau diberkenan kepada berkenan di mata Tuhan, otomatis berkenan kepada di mata manusia. Tapi sebaliknya, kalau berkenan di mata manusia, belum tentu berkenan di mata Tuhan. Ya, ini. Ayo kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Ayo. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Jadi bagaimana sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, kalau hanya berkenan kepada manusia saja, itu bukan hamba Kristus. Ya, yang Rasul Paulus ajarkan supaya kita berkenan di mata Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan, kita kerjakan biar hidup kita ini berkenan di mata Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Allah? Roma 8:8. Bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Allah? Roma 8 ayat 8. 2-3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana supaya kita berkenan di mata Tuhan, berkenan kepada Allah, yaitu kita tidak hidup dalam daging atau kedagingan. Jelas? Amin? Ya. Kita lihat Galatia 5:19-21. Itu supaya kita tahu perbuatan daging. Ya. Yuk, Galatia pasal 5:19-21. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceridraan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Bagaimana cara hidup kita supaya berkenan kepada Tuhan? Yaitu yang pertama tadi, kita jangan melakukan perbuatan daging. Jangan hidup dalam daging atau kedagingan. Yang selanjutnya yang kedua, baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. 2-3. Karena itu saudara-saudara, terus demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu satu aja. Ya, yang satu. Jelas? Yang selanjutnya, ya, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan? Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jelas ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 22-3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Di dalam tubuh kita ada tubuh jasmani, jiwa, roh. Ya, kita harus hidup kudus, hidup benar di mata Tuhan. Amin. Jelas ya?
Sebab seperti di dalam perjanjian lama, ya, Tuhan tidak mau orang mempersembahkan sesuatu korban yang cacat. Coba Imamat 22 ayat 19. Ya. Imamat pasal 22 ayat 19. Ya, 23. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Ya. Dalam perjanjian lama mempersembahkan sesuatu persembahan untuk Tuhan itu tidak boleh persembahan yang bercela, persembahan yang cacat. Baik lembu, jantan, domba, kambing, harus dipilih yang terbaik. Amin. Hari ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Makanya kita harus hidup kita perlu dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Ya. Kita akan belajar bagaimana janji Tuhan. Berkata apa sih kalau kita hidup berkenan di mata Tuhan? Mazmur 37 ayat 23, 24. Tidak saya perpanjangkan. Nanti saya baca aja. Mazmur 37 ayat 23, 24. Ayo kita baca bersama-sama. Iya, 23, 24 ya. 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berhenti dulu. Jadi kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Ya, Tuhan tak pernah memberikan rancangan kecelakaan bagi kita, tapi rancangan Tuhan itu baik adanya. Rancangan damai sejahtera sukacita, rancangan penuh dengan harapan. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap kita. Ya, karena Tuhan menyertai setiap anak-anaknya yang hidupnya berkenan di mata Tuhan. Ya, 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita pernah jatuh. Ya. Tapi firman Tuhan katakan yang membedakan. Kalau hidup kita berkenan di mata Tuhan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ini loh. Ya. Pak Apo tadi diproses bagaimana di dalam. Ya. Rasanya jatuh. Ya. Tapi enggak sampai tergeletak. Buktinya Tuhan pelihara. Benar. Pernah di dalam makan kerikil? Enggak pernah, Tuhan pelihara. Makanya tiap 3 kali ya. Loh iya, dipelihara. Ya. Terus di rumah bagaimana saya tanya? Keadaan istri sama anak-anak sampai keluar kan bisa makan? Ya toh Tuhan pelihara. Nah itu. Ya. Ini loh, ya. Tidak sampai jatuh tergerak sebab tangan Tuhan menopang tangan kita, menolong kita, mengerti keadaan kita. Amin. Seperti Pak Apo ini. Ya. Dipulihkan. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan istri anak. Sekarang tambah sayang. Iya betul? Loh, iya. Pak John, mana Pak John? Angkat tangan. Nah, Pak John diproses. Mungkin dulu kurang sayang sama istri anak. Tapi sekarang kemantil kemana-mana ikut. Kayak perangkul gitu ya. Dulu hilang terus ini dulu. Angel cekelane ya. Sekarang itu kutu. Proses Tuhan. Ya, menjadi yang baik. Ini yang Tuhan rindukan. Amin. Ya. Kita tidak akan perpanjang, kami minta untuk kita berdiri, kita nyanyikan pujian C Pak.
kita nyanyikan pujian Bapakku persembahkan tubuhku. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kembali ke atas. Bapa, mari nyanyikan dengan segenap hati. Kita mempersembahkan hidup kita, persembahan yang hidup, kudus, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, kaum wanita nyanyikan pujian ini, kaum pria menyembah Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku Bapa, ini kami persembahan kami mempersembahkan yang tubuh kami, kudus kudus dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah yang sejati. Hatian kaum pria, kaum wanita menyembah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sama-sama nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku sembahkan, ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembahkan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Musik tetap jalan. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini Rasul Paulus sudah mengajar keteladanan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mengingatkan kepada kita, yang pertama, biarlah kita mau memberitakan Injil Kristus. Kita mau pergi, kita mau bersaksi,
Kita memberitakan kabar kebaikan supaya setiap orang lewat layanan kita boleh bertobat, percaya kepada Yesus, dan mau dibaptis. Itu yang dirindukan Tuhan. Rasul Paulus kerjakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus nyontoh Paulus, apalagi nyontoh keteladanan Yesus, yaitu memberitakan Injil dimanapun Tuhan percayakan kepada kita. Selanjutnya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah melayani, jangan sampai kita tertolak. Untuk itu, Rasul Paulus mengajar kepada kita supaya kita tetap mau ibadah kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Karena ibadah itu baik untuk hari ini maupun yang akan datang. Karena ada janji-janji Tuhan di dalamnya. Jangan ada kesombongan dari setiap kita. Kalau Tuhan sudah pakai kita, jangan ada kesombongan. Biarlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan pakai kita itu semata-mata oleh karena penyertaan Tuhan. Untuk itu kita harus introspeksi diri. Jangan ada kesombongan di atas kita. Kita harus tetap rendah hati dan kita mau ibadah kepada Tuhan. Selanjutnya, apa yang harus kita kerjakan, lakukan, yaitu biar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hati. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi kami undang Mas Aji maju depan untuk doa firman Tuhan. Ketika kami di tempat ini Tuhan, kami bersyukur. Mujizat-Mu kami rasakan, urapan-Mu kami rasakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Maka kami percaya Tuhan, tahun 2020 pada tahun pemulihan buat setiap kami. Dan tahun kebebasan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa pemulihan-Mu nyata atas setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, bahwa kami boleh kudus di hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau kudus, maka kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Dan ajari kami untuk tetap taat kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau tetap setia kepada kami. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberikan yang terbaik setiap kami. Karena waktu Engkau Tuhan adalah waktu yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan buat setiap kami. Berkati Pak Edi Tuhan.
yang sudah memberitakan sebagian dari firman. Kami percaya Engkau akan mengangkat beliau dan menjadi berkat bagi banyak bangsa dan bagi banyak orang. Ini doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kini saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik dari apa yang terbaik Tuhan berikan bagi kita. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami lagi untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memberikan yang baik dari seluruh yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami tahu persembahan terbaik dalam hidup kami ini adalah hidup kami ini untuk kami boleh persembahkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini dan dapat menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan petugas persembahan untuk besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan Bapak Ibu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri
tinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat tangan Bapak Ibu yang terkasih. Jika engkau hari ini mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, maka berkat ini akan kau terima dari Allah Bapa. Diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kemanapun keluar masukmu. Dan engkau akan dibawa naik bukan turun, engkau akan dibawa naik bukan turun, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Bahkan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat sehingga anak cucumu tidak akan minta roti. Ini pulanglah Bapak Ibu yang terkasih dengan membawa damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.